Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman eh, akuntansi UNESA ataupun teman-teman lainnya yang menyempatkan untuk menonton live kita pada sore hari ini. Jadi perkenalkan, saya Abdulani Mutari, biasa dipanggil Hanif. Saya akan membawakan acara pada sore hari ini. Acara ngopi aja, ngobrol pinter bareng Himaja. Nah, untuk sore ini siapa yang akan jadi narasumber? Narasumber yang akan kita undang adalah siapa lagi kalau bukan Kak Hima, jurusan akuntansi 2020, yaitu Kak Kevin Kamara. Oke, kita undang Kak Kevinnya. Kak Kevin. Halo. Mantap. Halo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Hanif gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Ini posisi di Manado ya? Ya, kita sama-sama Wita sekarang. Jam 4 ya. Kita ya, aku di Kalimantan, Mas di Sulawesi, tapi acaranya kita ngikutin WIB. Ikut WIB. Nah, gimana kesibukannya nih selama pandemi? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan sih cuman ikut-ikut seminar, terus bantu-bantu orang tua. Asik. Nggak ada kesibukan lebih. Mau kerja juga bingung kan di luar Jawa gitu, nggak bisa bahasa Manadonya sendiri. Jadi saya komunikasi sama orang Manado gitu ya, belum ngerti. Susah. Mereka kayak ngomong biasa tuh rasanya kayak ngomong ngegas gitu, paham nggak sih? Ngomongnya Iya ya. bahasanya Oh, kenceng gitu. yang membedakan tuh logatnya apa bahasanya atau gimana? Logatnya. Sama bahasanya juga sih ini. Bahasanya tapi bahasa Manado sendiri atau bahasa Indonesia? Bahasa Manado. Tapi kalau ngomong bahasa Wih. Indonesia tuh kelihatan medok juga. Oh, logatnya Manado itu kelihatan banget itu. Kelihatan banget. Oke. Jadi Mas Kevin, kita ini kurang lebih dikasih waktu sekitar 1 jam, 1 jam ya. Tapi kalau kurang dari sejam ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih Kita, nggak apa-apa nih. kita mau bahas banyak hal ini. Nah, tapi tema besar kita kan organisasi versus prestasi. Nah, tapi selain itu kita akan juga bincang-bincang lain-lainnya juga. Nanti jurus kemana arahnya nggak tahu. Pokoknya kita ngobrol aja di sini. Siap. Mas ini kan bisa dibilang sudah mau 3 tahun ya, baru 2 tahun, mau 2 tahun, ya, masuk ke ya, tahun ketiga. Tahun ketiga jadi mahasiswa di akuntansi UNESA. Nah, kalau menurut Mas sendiri gimana kira-kira rasanya ada berkuliah di akuntansi UNESA ini? Oh, jadi kita bilang apa namanya kayak di dalam akuntansi Indonesia itu seperti apa gitu ya? Iya, sebelum kita masuk ke yang jauh, yang dalam-dalam kita ngobrol-ngobrol gini aja. Siap. Jadi di akuntansi UNESA, jadi kalau ngomongin jurusannya, otomatis kita bakal bahas tentang mahasiswa sama dosen. Nah, kita tahu sendiri mahasiswa akuntansi ya modelannya kayak Mas Hanif ini, ganteng-ganteng, terus yang cewek juga cantik-cantik, walaupun yang cowok itu minimalis gitu loh. Tapi kalau bicara soal dosennya, saya yakin teman-teman akuntansi sendiri yang udah menjalani beberapa tahun di akuntansi maupun 1 tahun di akuntansi itu ngerasa bahwasanya dosen akuntansi itu kayak dosen yang benar-benar humble gitu loh. Ngerasa bahwasanya kita itu nggak ada batasan antara mahasiswa sama dosen. Maksudnya gini, ketika kita mau ngobrol sama dosen, kita mau curhat ini itu dan lain sebagainya, dosen itu responnya asik, dosen itu responnya terbuka gitu ya? Terbuka gitu loh. Dan kita sebagai mahasiswa itu juga nggak takut ketika kita masuk ke ruang dosen, hawanya itu langsung nyaman, kayak ketemu orang tua, ketemu bapak, ketemu ibu, karena dosennya emang gitu. Jadi bener-bener kekeluargaannya itu erat gitu ya di akuntansi UNESA ya? Jadi nggak cuma antar mahasiswa sama dosennya aja, tapi semuanya itu klop gitu loh. Sip. Jadi gitu ya buat teman-teman. Akuntansi Indonesia itu kita itu rasa kekeluargaannya benar-benar mantap. Nah terus Mas, kalau tadi kan tentang dosennya, tentang mahasiswanya, terus sekarang tentang perkuliahannya tuh gimana sih? Kayak
bisa sharing-sharing kira-kira mata kuliah apa aja yang rasanya tuh kan tiap mata kuliah tuh beda-beda ya. Ada mata kuliah A itu yang kita tuh bisa nguasai terus bawaannya santai. Ada yang mata kuliah B itu kayak susah banget kalau kita mata kuliah ini tuh kayak berat gitu. Itu kira-kira bisa diceritakan nggak? Oh ya, jadi tadi kan udah bicara soal warganya. Nah, sekarang bicara soal dalemannya. Nah, daleman dari akuntansi, bagaimana sistem pembelajarannya itu menurut saya gampang ya, apalagi buat teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk ke akuntansi UNESA, itu nggak perlu khawatir gitu loh. Nggak perlu khawatir kalian, aduh aku nggak ada basic akuntansi nih, aku sebelumnya SMA di IPA, aku sebelumnya SMK di TKJ atau dan lain sebagainya. Jadi itu nggak masalah gitu loh. Ketika kalian masuk akuntansi, itu mata kuliahnya bukan hanya akuntansi doang ketika semester satu. Jadi akan ada mata kuliah yang menunjang di jurusan akuntansi. Dan di situ fokusnya ke ekonomi. Sedangkan untuk teman-teman sendiri yang belum paham, nanti akan diajari dari awal karena ketika semester satu itu ada namanya pengantar akuntansi. Nah, di situ itu basic banget dari akuntansi akan diajari ke teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu takut, walaupun sistem pembelajarannya itu cepat, tapi kalian ketika ketinggalan atau nggak bisa mengikuti apa kata dosen, apa yang diajari oleh dosen, kalian bisa tanya ke teman kalian. Dan penting banget ketika kalian udah masuk kuliah itu punya teman yang banyak. Karena di kuliah ini tuh nggak bisa kerja sendiri kayak di SMA. Karena tugasnya banyak, pembelajarannya susah. Jadi kalian harus raket lah sama teman. Ya, bener tuh Mas. Kadang-kadang kita tuh kalau kurang paham sama penjelasan dosen, itu kita kemana lagi kan kalau kalau bukan kita nanya-nanya ke teman kita. Betul. Nah, terus Mas, kalau di akuntansi sendiri itu kan tadi kan udah jelasin tuh mata kuliah apa tentang kuliahnya kayak apa. Terus kalau tentang pembelajaran sendiri itu kita tuh lebih banyak prakteknya apa teorinya atau seimbang atau seperti apa penjelasannya Mas Kevin? Kalau pembelajarannya ya, ini sebenarnya lebih enak ditanyakan ke Butias kemarin. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, kalau sebagai Iya, ini mahasiswa, dari perspektif mahasiswa siap, gitu. siap, siap. Dari persepsi mahasiswa itu seimbang. Jadi antara teori sama praktek itu eh, apa balance gitu loh. Pertama kita dikasih tahu teorinya, kayak gini loh jurnal itu, gimana sih cara masukin akun-akun ini dan lain sebagainya. Nah, ketika udah selesai diajarin, habis itu disuruh praktekin. Nah, prakteknya dalam bentuk apa ya? Dikasih tugas, dikasih apa namanya contoh soal. Ini loh coba kerjain ini. Nah, itu salah satu bentuk dari praktek di teori akuntansi. Gampangnya. Oh Tapi ya, kalau sip, sekarang sip. kan anu ya Nif ya, kita tahu sendiri bahwasanya nggak bisa sistem offline itu dilaksanakan. Jadi pembelajaran itu harus secara daring. Nah di situ kemarin Nah itu benar. kemarin kan teman-teman banyak yang bermasalah dan mahasiswa baru yang di tahun 2020 ini nanti kan juga pembelajarannya secara daring. Otomatis mereka juga harus mengikuti apa yang dibuat kebijakan oleh universitas. Walaupun sebelumnya banyak masalah, tapi saya yakin dari jurusan akuntansi, kemarin saya sendiri juga sudah apa namanya menghubungi Butias, Butias juga sudah menghubungi saya bahwasanya akan ada metode baru di daring ini. Contohnya kayak bakal ada tatap muka dalam 4 minggu sekali, terus nanti akan ada apa namanya referensi baru buat teman-teman mahasiswa baru yang kesusahan untuk menjalani apa pembelajaran. Nanti akan ada video di YouTube yang akan diupload Iya, oleh Hima Akuntansi kayak gitu. iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa ini kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya pelajaran yang disampaikan tuh nggak masuk. Soalnya dari dosen-dosen sudah nyiapin formula-formula khusus yang bisa dipakai yang relevan buat kita mahasiswa nanti di semester depan ya, semester ganjil ya semester depan itu. Ya, betul. Sip, 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 mantep. Nah, terus Mas, mengenai kampus ya, ini kan kita sama-sama pasti kangen ngampus lagi. Eh, apa namanya, harapannya itu semester depan sudah bisa ketemu lagi di kampus, tapi malah diundur semester lagi. Jadi, Sama Pak Nadi. iya, jadi semester awal tahun depan baru kita bisa ketemu lagi. Betul. Ya mudah-mudahan aja benar-benar tahun depan, nggak diundur lagi. Amin. Nah, kalau dari Mas Kevin, Gimana? tentang kampus sendiri, fasilitas-fasilitas yang ada di kampus yang dikangenin, yang bisa menunjang pembelajaran kita tuh kira-kira apa aja bisa jelaskan coba? Oh, fasilitas kampus ya. Yang pertama Iya. pasti lab lah ya, karena kita jurusan akuntansi kalau nggak ada labnya itu
agak susah gitu ketika praktek. Nah, dari situ itu salah satu fasilitas yang benar-benar menunjang karena ketika pembelajaran akuntansi, contoh saja masuk ke apa namanya apa yang menggunakan Accurate, terus menggunakan Mayap dan lain sebagainya, itu kan perlu yang Ah, namanya ah, lab. ah. Walaupun teman-teman mahasiswa juga Lab. Ah. diperlukan apa namanya membawa laptop sendiri gitu loh. Dan juga di kelas sendiri itu udah nyaman banget, udah ada LCD proyektor, ada papan tulis, spidol, terus ada AC yang sangat nyaman dan dingin sekali. As. Bukan penjilat ya, tapi emang AC-nya UNESA Emang ini dingin. ada kan? Apalagi AC Hima, Sip, sip. jadi jangan lupa daftar Hima ya teman-teman. AC Hima paling dingin. Nggak pernah dimatiin. Nggak pernah. Ya, itu tadi sudah kita bicara tentang beberapa tentang akuntansi, tentang kampus. Nah, terus aku juga mau nanya ke Mas Kevin ini. Ya. Eh, ada nggak sih beasiswa khusus yang di jurusan kita itu? Kalau beasiswa khusus itu setahu saya hanya Bank Indonesia ya kalau di jurusan akuntansi itu. Oh Itu ya, Bank nggak cuma di Indonesia. jurusan akuntansi, tapi yang basicnya masuk ke perbankan gitu loh. Fakultas ekonomi semuanya masuk dan itu beasiswa yang apa ya gede banget menurut saya gitu. Per semester itu dapat. Ini Nah, alhamdulillah. FYI buat teman-teman, ini Mas Kevin salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Asik. Enggak, saya bejo. Saya Betul. Sip, sip. Jadi beasiswa Bank Indonesia. Ada lagi ya beasiswa lain Mas kira-kira? sebenarnya beasiswa tuh banyak ya nih ya di ketika kamu Heeh, masuk kampus itu. Contohnya PPA. PPA itu bisa PPA. banget kalian dapetin kalau kalian mau berprestasi baik itu di tingkat jurusan mau fakultas itu bisa jadi kunci gitu loh buat kalian lolos di beasiswa PPA. Terus yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini juga penting banget. Nah, ini juga salah satu faktor yang mendukung yaitu teman-teman yang apa namanya daftar atau ikut Aku Bisa kalau nggak salah acara Aku Bisa itu kan Aku salah bisa. satu kan BI itu mendukung acara-acara yang namanya pengabdian ke desa kita kasih apa pengetahuan kepada warga desa kita kasih seminar-seminar Pak ini loh barang-barang ini bisa dibuat lebih baik lagi daripada dijual mentah dan lain sebagainya. Nah, pihak BI itu senang banget melihat anak-anak atau mahasiswa yang udah berpengalaman. Inisiatif gitu Nah, kan. ya kayak gitu. Jadi prestasi penting banget buat buat masuk di beasiswa itu. Ada Sip, lagi mantap. beasiswa manajemen dan lain sebagainya. Kalau mau cari itu gampang, cuman apa namanya Heeh. dari diri sendiri itu harus ada niatan juga sih. Iya, jadi buat teman-teman yang eh, mencari beasiswa itu nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi banyak kok beasiswa yang ada yang bisa kita maksimalkan buat kita kuliah di ya khususnya di UNESA ini. Nah, benar. Tapi kalau mahasiswa baru tuh Nah, biasanya anu nih, biasanya belum ada apa? beasiswa. Kalau mahasiswa baru tuh beasiswanya dari kotanya biasanya. Kalau di Surabaya tuh Oh iya, Golden. itu ya. Nah, itu Iya, juga gampang nggak? Gampang, bukan gampang sih dapetnya. Eh proyeksinya gede gitu loh. iya, ya benar-benar. Nah, terus tadi kan sudah cerita tentang beasiswa, aku juga mau nanya-nanya nih tentang Mas Kevin. Buat masuk ke akuntansi UNESA sendiri, itu gimana sih lika-likunya tuh? Dulu tuh Mas Kevin masuknya lewat apa? Bisa ceritain ya. Terus persiapannya tuh gimana? Terus uh, ya seputar gitu-gitulah. Oke, silakan Mas. Lika-liku ya. Jadi Iya, saya kan sebenarnya lulusan anu ya nih ya, lulusan tahun 2017. Barengannya Mas Ramanda selaku K5 tahun asik. lalu. Jadi saya sebenarnya angkatan 17, cuman kuliah di tahun 2018. Karena emang ketika saya lulus itu saya nggak ada niatan buat kuliah gitu. Kayak, harus males lah aku mau kuliah, kayak mau gap year dulu setahun. Nah, dari situ Oh, sebenarnya aku juga nyoba SNMPTN sama SBMPTN, tapi lewat jalur bidik misi. Siapa tahu kan lolos. Kan enak sih jalur bidik misi ya, teman-teman tahu. iya benar. Kuliahnya gratis, terus dapat dapat uang saku gitu kan. Itu beasiswa paling enak bidik misi. Nah, tapi ketika tahun 2017 itu daftar, aku dua-duanya gagal SNM sama SBM. Otomatis ya udah aku nggak mau nyoba mandiri gitu. Aku mau fokus buat tahun 2018. Jadi pas 2018 aku kursus di Pare karena aku emang asli asli Kediri kan. Terus ikut Iya, kursus iya. di kampung Inggris juga buat ngasah bahasa Inggrisnya lebih baik lagi.
Terus aku daftar SBM itu gagal. Jadi otomatis aku udah gagal 3 kali. Setelah SBM gagal, aku daftar STAN. Ini yang keempat kali. STAN itu juga gagal. Terus aku daftar mandiri di UNS sama apa aku lupa. Jadi dua itu aku gagal juga daftar mandiri karena itu pakai nilai SBM. Kayaknya aku mikirnya aduh nilai SBM ku kayaknya rusak ini ketika tahun 2018 otomatis eh, aku lihat nih ada apa namanya SPMB dari UNESA sama pendaftaran mandiri D3 di UNER. Otomatis aku daftar dua ini kan. Itu kayak kesempatan terakhir gitu loh. Kalau aku emang nggak lolos ya udah aku stop nggak kuliah, aku langsung langsung ambil kerja dan sebagainya kan. Terus ya udah dari situ Iya, iya, iya. aku udah berusaha semaksimal mungkin, udah tawakal dan lain sebagainya dan doanya agar ya semoga bisa lolos lah. Aku nggak pernah doa kayak aku pengen masuk univ ini dan lain sebagainya, tapi aku pengennya cuma semoga diberikan univ yang terbaik buat aku gitu loh. Otomatis. Ah, Nah, akhirnya setelah apa namanya eh, akuntansi UNESA sama D3 UNER itu pengumuman, eh, terus aku tanya buku kan, Bu aku ini pilih mana Bu antara D3 UNER sama S1 UNESA. Ibuku bilang S1 aja. Ya udah akhirnya dari kegagalan 7 atau 6 kali itu aku dimasukin ke dalam akuntansi UNESA dan alhamdulillah bisa berproses sampai sekarang asik, ketemu asik. teman-teman semuanya dan alhamdulillah menurut saya ini yang terbaik gitu loh buat saya dan saya bersyukur. Nah, Mas, kalau itu kan tadi ceritanya Mas tentang lika-liku apa aku masuk akuntansi itu ya. Hmm. Nah, banyak sih dari orang-orang atau teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa itu nanya sebenarnya tuh yang bisa masuk di akuntansi itu apa emang harus IPS aja atau emang IPA bisa atau SMK yang lain bisa atau gimana, Mas? Oh, kalau yang mau masuk akuntansi itu bebas ya. Dari bahasa bisa, dari IPA bisa, dari SMK bisa. Dan di angkatanku ya, Nis ya, itu rata-rata malah anak-anak IPA. Jarang anak IPS. Karena temen-temen tahu ya, anak IPS itu kan bandel-bandel, barbar, sukanya, apa namanya, Kalau Mas sendiri anak IPS sih, Pak. IPS. Tapi saya pengen Asik. akuntansi. Saya salah satu penggemar akuntansi. Jadi dari SMA kan saya udah suka akuntansi kan. Jadi Iya, iya. jarang-jarang sih anak suka akuntansi. Aneh saya ini. Jadi bisa kok Oh, gitu. dari jurusan Bisa kan? Dari jurusan apa aja bisa kan? Iya, benar-benar. bahkan anak IPA tuh Dari lebih survive nih daripada anak-anak IPS ketika masuk akuntansi karena mereka kan udah biasa ditekan gitu loh ketika SMA banyak tugas mereka ditekan apa namanya dengan kimia dengan biologi dengan fisika yang begitu susah ketika masuk akuntansi memang awal-awal susah tapi ketika udah jalan semester 3 4 5 6 udah nyaman katanya. kalau anak IPA kan apa sudah terbiasa tertekan. Kalau anak IPS biasanya dia yang nekan. Ya, ya kan. Enggak, Betul enggak. ya, Canda, canda. setuju. Nah, uh, itu sih Mas aku cuma nanya-nanya itu mungkin tentang yang akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mewakili tema kita ini, Oh, iya. organisasi hasil prestasi. Nah, uh, kalau menurut Mas Kevin sendiri, kira-kira untuk di akuntansi sendiri itu seberapa besar sih dukungan atau support dari pihak jurusan untuk kita sebagai mahasiswa untuk terus berprestasi gitu. Kira-kira dukungan atau gimana itu seperti apa? Oh, kalau itu ya, tahu saya jurusan akuntansi itu bisa dikatakan menang daripada jurusan-jurusan sebelah gitu. Kan itu Asik. sendiri ya di Hima itu ada yang namanya program kerja Accounting Study Club. Nah, saya yakin di jurusan lain itu nggak ada program kerja yang seperti itu. Dan eh, Accounting Study Club itu sendiri kan menaungi mahasiswa yang berprestasi, menaungi mahasiswa yang mau berprestasi dan juga yang sudah berprestasi. Jadi ketika mahasiswa anggap aja punya prestasi di akuntansi ya, di Olimpiade gitu, dia masuk ke Iya. Accounting Study Club, ketika ada perlombaan dari universitas lain ataupun dari dinas pendidikan, itu dari Hima, perwakilan Hima mengajukan dana ke jurusan dan peserta ini nggak usah bingung makannya nanti gimana, biaya pendaftaran gimana, terus
transportnya bagaimana dan lain sebagainya. Semuanya nggak usah Ya, dipikirin karena itu bakal dibiayain oleh jurusan. Dan itu salah satu nilai plus gitu loh. Jurusan kita itu emang dukung mahasiswa berprestasi. Jadi jangan sip, takut sip, sip. masuk akuntansi Unesa. Ya, itu kan tadi berarti untuk mendapatkan informasi itu kita uh, selalu up to date ya dalam mendapatkan informasi-informasi lomba, bener. Nah, kalau untuk ininya Mas, persiapan lombanya itu apakah dari Hima atau dari pihak jurusan itu bantu kita atau enggak? Kalau setahu saya, kan saya kemarin sempat ikut debat. Nah, di situ dari jurusan itu memberikan tutor, tutor atau apa ya enaknya disebut, sebagai orang yang memberikan Ya, kita tetap ilmu banyak. Jadi ketika ya, lomba debat, mengajari. lomba debat bahasa Inggris kemarin, eh, Bu Mariana itu nanya-nanya ke saya, Vin, tahun kemarin itu kamu dapat guru siapa gitu kan? Saya bilang, Pak David, Bu. Dan saat itu juga Bu Mariana langsung menghubungi Pak David. Nah, di situ kelihatan kan bahwasanya kita itu nggak cuma ditampung doang, tapi kita juga diberikan wadah untuk belajar bagaimana kamu siap nggak sih ketika di kompetisi nanti, karena ada guru yang benar-benar mumpuni gitu. Sip, sip. Ya, kalau didengar dari ceritanya Mas Kevin sih, kayaknya, oh berarti Mas Kevin ini salah satu yang kemarin ikut lomba dan ya ikut lomba ya Ikut kemarin ya, lomba aja nih, ikut lomba. menang. Juara dua di fakultas, tapi aku jarang. Mantep dong, Alhamdulillah, juara dua alhamdulillah. fakultas. Ya, itu kan tadi Mas Kevin sudah cerita tentang prestasi-prestasi ya. Gimana dukungan dari jurusan dan lain-lain. Hmm. Nah, kalau kalau dari sekarang kita beranjak ke dari sisi organisasi. Nah, kalau Mas Kevin sendiri kan organisasi kita udah tahu. Kalau Mas Kevin itu tahun lalu fungsionaris Hima ya, Ya, fungsionaris staff, jadi staff di capek. PSDM. Nah, sekarang ini diamani lagi jadi Kahima akuntansi. Nah, kalau dari 2 tahun ini, menurut Mas Kevin, organisasi itu penting nggak sih? Sedikit cerita ya Nis ya. Sebenarnya aku tuh Ya. nggak ada niatan organisasi ketika awal-awal masuk kuliah lah, awal-awal masuk kuliah. Jadi Uh, aku SMP SMA kan nggak ada basic organisasi sama sekali ya. Bahkan aku bisa dikatakan benci sama anak-anak OSIS gitu loh. Aku ngelihat anak-anak OSIS tuh kayak rasanya, ih sosokan banget sih anak-anak OSIS ini, gayanya gitu kan. banyak gaya. Punya gaya gitu loh. Dia pansos ke siswa baru ketika ospek dan lain sebagainya, kayak ih sosokan banget anak OSIS gitu loh. Dan padahal di situ aku cuma lihat luarnya doang ya, lihat luarnya anak OSIS itu seperti apa, tapi aku belum belum tahu dalamannya seperti apa. Jadi pas udah masuk organisasi, aku jadi mikir, nggak seharusnya aku berbicara buruk terhadap orang-orang, kan aku belum masuk dalamnya. Jadi dari sini aku mau minta maaf kepada teman-teman ya yang sekarang jadi OSIS ya, anak-anak SMA, kalian tuh keren karena udah berani berorganisasi di awal-awal awal-awal pembentukan diri lah. Jadi kalau bicara organisasi itu penting atau enggak, tergantung niatnya ya Nis ya. Karena kita tahu Iya, kan ada orang organisasi itu iya. niatnya cuma ikut-ikutan, niatnya Modelnya banyak banget ya. betul, niatnya cuma pengen pansos, niatnya cuma pengen pamer, pengen jadi PJ jurusan, pengen jadi korlapema, itu kan nggak baik kalau niatnya kayak gitu. Nggak boleh ya Nis ya. Iya, Nah, harusnya kan niat iya, benar. kita untuk memperbaiki diri sendiri, biar bisa jago ngomong, biar bisa menghadapi orang banyak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya organisasi itu penting. Sip, sip. Jadi, jadi Mas Kevin ini sudah nyampaikan tadi prestasinya. Terus nyampaikan kalau organisasi itu penting. Nah, sekarang ini kan berarti Mas Kevin itu prestasi ada, organisasi ada. Kalau dari Mas Kevin, lebih penting yang mana? Prestasi atau organisasi? Sebenarnya pertanyaan ini menjebak ya. Kalau saya bilang penting prestasi, nanti dibilang, ih Kahima gak jelas sih, kok ngomong prestasi lebih penting, padahal dia Kahima, harusnya kan dia ngomong organisasi. Tapi kalau aku bilang organisasi lebih penting, nanti pada komen, ih penjilat dia ini Kahima, bilang organisasi penting biar pada masuk organisasi. Jadi sebenarnya semuanya ini berkesinambungan nih, antara organisasi dan juga prestasi. Jadi kalau kalian ikut organisasi, kalian juga harus berprestasi. Tapi kalau kalian berprestasi, kalian jangan lupa organisasi. Karena menurutku organisasi itu pencapaian diri sendiri
yang tujuannya untuk yang hasilnya itu untuk orang lain. Tapi kalau prestasi itu tujuannya untuk diri sendiri, tapi hasilnya juga untuk diri sendiri. Sebagai contoh ya, organisasi kita menjalankan proker gitu, anggap aja aku bisa kan tujuannya untuk masyarakat luas ya. Jadi Iya, benar. nggak cuma kita aja yang dapat. Nah, sedangkan kalau prestasi kita ikut lomba, kita juara, yang dapat ya kita sendiri gitu loh. Apa Mm-mm. hasilnya? Otomatis tergantung teman-teman mau pilih yang mana, prestasi atau organisasi atau dua-duanya. Kalau dari aku dua-duanya. Sih. Jadi dua-duanya tetap berjalan ya, Tetap maupun jadi maupun entah itu prestasi maupun organisasi. Jadi harus jalan bersamaan. terus Nah, jadi orang yang prestasinya ada, prestasinya oke, dan organisasi juga bisa dikatakan oke. Nah, buat Mas Kevin sendiri itu gimana sih bagi waktunya? Sedangkan kita harus di saat yang sama kita ngurusin organisasi kita ngurusin poker-poker, kita tanggung jawab terhadap poker kita. Terus di saat yang sama kita juga ada beban dari kuliah, ada beban dari lomba-lomba. Nah, kalau Mas Kevin sendiri gimana tuh ngatur waktunya? Oh gitu, ya ya. Sebenarnya prestasi sama organisasi harus dibedakan ini dia. Organisasi anggap aja di non akademik ya, kayak Iya, kayak soft skillnya lah. Tapi kalau prestasi itu yang hard skillnya. Nah, kalau dibilang gimana bagi waktunya, sebenarnya kayak aku ngerasa aku nih bukan orang yang berprestasi banget gitu loh, nih. Kita tahu ada Mas iya, iya, iya. Eko, kayak terus Mbak Sintatul, ada Ervina Akmarita, Ah, ada Mas Ramanda dan lain sebagainya yang semuanya lebih berprestasi dari saya gitu loh. Tapi kalau ditanya Oke, low profile ya. gimana bagi waktunya itu lebih ke arah anu sih. Organisasi itu sebenarnya nggak nyita banyak waktu. Yang nyita banyak waktu itu apa? Tiduran di Hima, main Zuma di PC Hima, terus wifi-an di Hima, tidur-tiduran. Sebenarnya itu yang bikin waktu kita habis di Hima. Padahal sebenarnya banyak waktu kosong kalau kita bisa Iya, bagi waktu lebih baik. Jadi sarannya sih jangan anu sih, jangan jangan terlalu sering jangan apa. menganggurkan diri di Hima. Iya, iya, iya. Jadi ya benar sih. Kita itu harus lebih produktif gitu ya. Mungkin memang banyak anak-anak organisasi yang uh, mengkambing hitamkan alasan Bener. aku organisasi. Ya, jadi nilaiku kayak gini. Nggak Ya boleh itu. wajar dong. Nggak boleh kayak gitu kan. Jadi gimana ya? Dan orang-orang yang seperti itu rata-rata malah banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, gitu kan? Dan mereka mengambing hitamkan organisasi sebagai uh, uh, alasan mereka untuk ya nggak apa-apa lah aku kayak gini gitulah, ya kan? Ya, Lari dari tanggung jawab. nah, di organisasi itu banyak loh menghasilkan prestasi nih. Aku bisa, PHBD, Iya, terus PHBD ya kemarin. counting debate competition, semuanya tuh menghasilkan anak-anak berprestasi gitu. Itu prestasi prestasi yang wah banget gitu kan. Ini Bangga. banyak yang bilang kalau kalau di organisasi itu kita bisa dapat banyak apa ya, bisa dikatakan privilege. Nah, kalau kemudahan-kemudahan itu pasti datang ya kalau kita organisasi kan artinya kita punya banyak bisa dikatakan relasi. Nah, manfaat dari organisasi ini kerasa nggak sih Mas untuk membantu kita supaya dapat beasiswa? Kalau saya membantu sih Hmm. menurut saya nih Membantu ya? dari dua beasiswa yang saya dapatkan itu menurut saya itu karena efek dari organisasi itu sendiri dan juga beberapa prestasi gitu. Jadi gini, walaupun ada beberapa mahasiswa yang dapat beasiswa tanpa organisasi, tapi kemungkinan lebih besar itu ketika kalian masuk ke organisasi. Karena pas daftar beasiswa kan ada itu nih persyaratan, kamu disuruh apa namanya memberikan apa sertifikat-sertifikat dan lain sebagainya. Nah, di situ Oh, dari organisasi kan ada itu sertifikat yang benar-benar berguna, contohnya apa namanya Direction, Pema, aku bisa ini itu dan lain sebagainya. Itu bisa menunjang teman-teman untuk direkomendasikan lah untuk masuk beasiswa. sih. Berarti apa organisasi itu benar-benar bisa bantu kita ya, bantu kita dalam dalam hal Ah, dalam kita nyari beasiswa gitu bantu banget. tapi temanku loh, Nip, yang Nah, ST malah malah apa
Jadi yang dapat beasiswa tuh malah anak organisasi semua gitu loh. Karena yang ngurusin PPA itu anak Iya. himanya sendiri. Ya itu sih salah Hmm. salah satu nilai plusnya gitu. Iya, jadi malah yang terjadi di angkatannya Mas ya, orang-orang yang dapat beasiswa itu yang malah yang aktif di Ya, organisasi gitu ya. anak-anak organisasi semua malahan. Termasuk Mas Kevin. Iya, iya, iya. Tapi udah habis. Ya, sasaran Kak Arvina. Sip, sip. Eh, Kalau dari Mas sendiri, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton di sini untuk pesan yang disampaikan lah untuk pertama untuk ini dulu untuk sesama mahasiswa akuntansi, kira-kira ada pesan-pesan nggak? Ya, untuk mahasiswa akuntansi, PR-nya kan kekeluargaan kita itu cuman antara angkatan, anggap aja dua angkatan doang gitu loh. Paham nggak sih? Ini angkatan bawah sama atas. Sedangkan angkatan bawah sendiri sama atas sendiri itu kurang kurang raket menurut saya. Nah, itu sebenarnya menjadi PR kita semua bahwasanya walaupun sesibuk apa kita ketika ada acara yang mengumpulkan kita semua, mengumpulkan antara angkatan anggap aja 16 sampai 19. Jadi supaya kita meluangkan waktunya lah untuk ikut kekeluargaan itu sendiri. Dan juga buat teman-teman akuntansi ketika Hima buat acara itu tujuannya sebenarnya buat kalian semua, dan kita Iya. itu udah konsep susah-susah capek-capek tapi kok teman-teman akuntansinya eh, kurang excited, itu sebenarnya membuat sakit hati saja sih intinya. eh, Saling simbiosis mutualisme lah, dari mahasiswa Iya. biasanya apa namanya memberikan impact yang baik, kita dari himanya juga memberikan impact yang baik. Sip, sip. Makasih pesan-pesannya Kak. Sama satu lagi dong pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru akuntansi UNESA. Pesan-pesan yang Pesan-pesannya sesuai topik ya, sesuai tema organisasi versus iya. prestasi. Menurut saya semua organisasi ini harus dibarengi sama prestasi. Tapi kalau kalian prestasi, kalian juga harus mengikuti organisasi karena dua hal itu sama-sama menguntungkan gitu loh. Dari organisasi kalian dapat soft skill, dari prestasi Hmm. kalian dapat hard skill, sehingga dua hal ini akan menyatu. Ketika kalian dapat dua-duanya, otomatis kalian adalah orang pilihan gitu nantinya. Bakal banyak yang kenal kalian di kampus. Sip, sip, mantap sekali. Itu tadi pesan-pesan uh, sekaligus closing statement ya Mas ya Iya, boleh, boleh, boleh. dari dari pembicaraan kita sore ini. Mungkin ini kita sudah sampai di ujung uh, di ujung acara. Oh ya, Mas Kevin ada lagi nggak yang mau diomongin sebelum aku tutup nih? Cukup ya? Gimana, gimana nih? Ada lagi yang mau ditambahin sebelum aku tutup nih? Apa ya? Ini nggak ada pertanyaan anu ya? Nggak ada sesi question and answer gitu dari teman-teman. Yes. Oh, ada nih. Rio Dwi Jaya. Mas Rio. Wisuda S1 itu sekali seumur hidup loh. Ayolah Pak, kami cuman. Terima kasih. Mas Oh, Rio. mungkin dia ini anu. Mas Rio ini ada apa sambat yang dia sampaikan kalau mungkin Mas Rio ini kan apa mahasiswa akhir. Nah, mungkin dia minta tolong disambung ke yang atas supaya wisuda itu cuma sekali loh. Minta tolong dia. Ya, semoga diberikan yang terbaik Mas Rio. Katinku ini. Oh ya. Ya ini kita sebenarnya juga nunggu pertanyaan sih dari teman-teman. Mungkin nggak ada sih pertanyaannya. Nggak ada ya? Ini di kolom question ini nggak ada apa-apa sih. Oke. Ya, mana nggak ada ditambahin Mas? Apa ya? Jangan apa? Buat teman-teman yang nggak suka sama organisasi ya, itu jangan apa namanya? Jangan bicara buruk tentang organisasi, dan anak-anak organisasi sendiri juga jangan melakukan hal-hal yang semena-mena gitu. Biasanya anak organisasi kan sok-sokan gitu. Jangan kayak gitulah. Ini ada loh Mas. Apa? Dari Ervina_Habibatul. Kak, pernah apa nggak bentrok tugas kuliah dan organisasi? Kalau pernah, cara ngatasinya gimana? Sering banget sumpah.
Sebenarnya Sering ya? gini, ini sebenarnya nasehatin saya sendiri ya. Ketika ngerjain tugas itu saya nggak Iya. pernah ketika dikasih tugas hari ini saya kerjakan hari ini. Itu masalah buat saya sendiri sih. Dan mahasiswa itu tipikalnya lebih suka ngerjain ketika mau deadline Akhir-akhir akhir-akhir. deadline. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya tugasnya itu banyak, tapi lebih banyak lagi kalau dikerjain pas deadline. Nah, solusinya gimana? Solusinya buat saya sendiri dan buat Ervina itu supaya ketika dosen memberikan tugas di plek ini tugas buat kamu, kamu langsung kerjain malamnya atau setelah dikasih itu langsung dikerjain. Itu solusi yang paling tepat. Dan semoga rasa malas itu hilang gitu loh ketika ketika tugas itu udah diberikan karena rasa malas itu pasti muncul dan itu yang menjadi masalah kita. Nah, kalau masalah organisasi, organisasi kan menurut saya jadwal rapat dan lain sebagainya semua udah terjadwal dengan baik gitu loh, udah ada timeline-nya dan Iya, sebagainya. Nah, itu ada tema. tinggal menyesuaikan aja tugas kalian itu kapan dan itu bisa di-manage dengan baik kok kalau kalian hilang rasa malesnya. Yang penting kalau kalau sudah komitmen dari awal itu ya semuanya berjalan dengan lancar ya Mas. Betul, Hanif. Sip. Kita masih menunggu question. Ya, Ini ada lagi nggak? cerita-cerita aja. Nggak ada sih. Cerita. Cerita apa nih Mas? Periode corona. Oh ya, jadi buat adik-adik 2020, mahasiswa baru nanti, sebenarnya kasihan sih saya sama kalian. Eh, Awal-awal kuliah kalian belum ketemu teman-teman kalian, nggak bisa PKKMB, Iya, nggak bisa kenal sama teman-teman sefakultas. Itu nilai negatif banget buat 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 saya pribadi karena PKKMB itu bakal mengenang buat kalian. PEMA juga bakal mengenang buat kalian. Jadi ya semoga yang terbaik lah buat adik-adik 2020. Walaupun kalian kuliah bisa sambil tidur, makan dan lain sebagainya, tapi kalian nggak bakal dapet yang namanya chemistry dengan teman-teman kalian. iya sih benar Kak. Aku juga ingat-ingat masa-masa PKKMB dulu, ingat masa-masa PEMA dulu itu kalau menurutku ya benar-benar masa gimana ya? Waktu PKKMB dan waktu PEMA itu diuji banget kita itu, diuji banget apa kekompakan kita, terus kelihatan mana-mana apa sifat-sifat aslinya orang-orang itu kayak apa. Gitu sih. Ya kalau menurutku benar-benar sayang sih kalau mereka apa melewati itu udah. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Ini memang sudah yang terjadi seperti ini ya kita cuma bisa mengikuti arahan dan aturan yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Itu sih yang terbaik untuk saat ini. Jadi kan ya apa hal yang kita inginkan belum tentu hal yang terbaik, tapi hal yang kita tidak inginkan bisa jadi itu yang baik buat kita. Nah, benar. Semangat ya angkatan 2020. Sip. Angkatan Sampai 2020. 2021 ya, Nif ya. Hah? Sampai jumpa di tahun 2021. Semoga udah normal. Amin, amin mau angkatan 2021. Assalamualaikum buat Gimana Mas? jika ada Butia sama Butan. Gimana? Oh iya, ya. Assalamualaikum Bu Tias, Bu Cantika, selamat bergabung bersama kami di live IG. Asik. Ini Ervina Habibatul nih nanya lagi Mas. Oh iya, Bu. Kak, susah nggak sih masuk organisasi di UNESA? Gini, kadang ini organisasi internal ya, kita jangan bahas eksternal. Saya Iya, nggak masuk eksternal juga. Kalau masuk organisasi di Indonesia itu ya kalau di tingkat jurusan di himpunan mahasiswa jurusan itu saingannya ya anak-anak jurusan kalian gitu. Kalau di jurusan akuntansi susah-susah gampang ya Hanif ya. iya sih. Ya susah-susah gampang. Ya susah nggak susah banget sih. Nah, soalnya Soalnya kalau misalnya memang kalau misalnya dari kita sendiri itu punya kemauan nunjukin apa ya inisiatif itu nggak susah sih sebenarnya. gampang kok kalau 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 jadi intinya gini, ketika wawancara kalian itu yakin aja, jangan ragu-ragu, jangan kayak panik, ini gimana nanti kakak-kakaknya jawab dan lain sebagainya. Nggak usah takut karena kakak-kakaknya nggak bakal bentak-bentak. Kalau di organisasi akuntansi ya itu nggak ada sistem Iya, pembentakan, ngamuk-ngamuk, cuttingnya, marah-marah ke adik kelasnya, nggak ada. Jadi kita itu emang clopping antara kakak tingkat dan adik tingkat. Jadi santai aja, nggak perlu iya. takut. Karena kemarin ada kasus gitu loh, dia takut kalau wawancaranya nanti dibentak-bentak. Padahal nggak sama sekali gitu loh. Nggak, ya nggak
Iya, aku juga ngerasain tuh kan. Aku kan yang wawancari Kak Kevin ini. Sik. Nggak ada tuh bentak-bentak itu. Bodoh. Biasanya pas anu nih, pas Ya. upgrading quality, ada itu beberapa apa namanya jurusan, himpunan mahasiswa jurusan masuk Oh. seperti itu. Padahal menurut saya itu sistem yang ya itu udah sistem lama gitu loh. Kita itu udah beda zaman, nggak seharusnya zaman seperti itu tetap dilakukan di masa seperti ini. Gitu. Iya. Udah nggak zaman ya Mas ya. Sip, itu aja. Itu lagi. Ada lagi nggak ya? Eh, Gitu. ini ada nyampein kalau PKKMB-nya itu Online. online. Ya Tetap tapi kan ada, tetap feel-nya ada. Cuman beda itu sama yang offline. pilih beda, bener. Kalian nggak bisa duduk PKKMB. duduk duduk bersampingan dengan teman kalian. Kalian nggak bisa ngejelek-jelekin kakak PK-nya. Kalian nggak bisa pansos jadi PJ jurusan. Kalian nggak bisa pansos jadi korlap ataupun ketua PKK-nya. Beda-beda, pokoknya Enggak. beda. Iya sih. Memang eh, angkatan Rudupo ini ya mungkin kayak gitu. Apa yang apa keadaannya ya. Jadi di Nah, ya diterima aja ya. Semoga biarpun pola PKMB sampai main ini kan bisa dikatakan pola apa ya? Pola kaderisasi gitu ya. komunikasi. Meskipun pola kaderisasinya nggak se real yang sebelum-sebelumnya, minimal kalian bisa ngambil pelajaran hikmah-hikmah dari PKKMB atau PEMA yang nanti akan kalian rasakan. Yang Nah, yang secara daring, yang rencananya akan dilaksanakan secara daring itu. sebenarnya itu tugas kita loh nih sebagai apa ya kakak Bener. tingkat supaya memberikan momen yang terbaik buat adik tingkatnya gitu. Ya semoga nanti ada konsep yang baik buat adik-adik akuntansi UNESA 2020 sehingga kalian juga dapat feel yang enak gitu. Jadi aneh, nggak ini periode periode pertama gitu loh ketika ada pandemik, ada wabah sehingga kita harus putar otak gimana sih caranya biar adik-adik ini dapat chemistry-nya, dapat kekeluarganya dan lain sebagainya itu susah banget. Semoga ada. Mungkin cukup ya Mas kita perbincangannya pada sore hari ini. Semoga teman-teman penonton di sini bisa terhibur, bisa termotivasi, bisa terinspirasi dari perbincangan kita yang kurang lebih sekitar 1 jam, hampir 1 jam ini. Semoga wawasan kita lebih terbuka ya, dan semoga pembicaraan kita pada saat ini memberi kebermanfaatan kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Terima kasih Mas Kevin atas waktunya sudah mau berbagi bersama kita semua di ngopi aja, ngobrol pinter bareng Himaja. Semoga ngopi aja ke depannya lebih seru lagi, lebih narasumber lebih oke lagi, moderator juga lebih oke lagi. Amin. Untuk menghadiri acara ini. Mungkin saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semua penonton. Terima kasih lagi kepada Mas Kevin. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Stay safe semuanya. Dadah. Dadah.